Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Mulai Dari Nol. Oke, jadi kita lanjut lagi belajar Laravelnya ya. Kita sambung pembahasan kita untuk mengenai relasi ya, relasi one to many. Jadi kalau sebelumnya kita menghubungkan antara tabel karyawan dengan karyawan keluarga. Jadi mana dengan kita panggil data karyawan, otomatis kita bisa dapat data karyawan keluarganya ya. Nah, di Laravel itu ada untuk relasi itu istilahnya kebalikannya, inverse istilahnya ya. Jadi kita akan panggil data yang ada di karyawan keluarga, kemudian kita akan dapat data di tabel induknya ya. Nah, contohnya misalkan di karyawan keluarga itu ada data anak misalkan. Jadi ada data anak namanya Budi misalkan. Jadi kita bisa tahu si Budi ini orang tuanya siapa gitu ya, dengan relasi itu ya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi kita buka kode editor. Sini udah gue siapin. Ini gue zoom dulu. Jadi kita pakai Tinker lagi ya. Jadi karena kita biar lebih cepat, kita pakai Tinker. Nah, jadi di sini untuk di modelnya kita buat function di sini. Kalau sebelumnya kan kita sudah relasi dengan has many ya. Jadi ini bukan kebalikannya. Jadi kita menghubungkan karyawan dengan karyawan keluarga. Nah, sekarang kan kita akan menghubungkan si karyawan keluarga ke karyawan gitu ya, atau kebalikannya, kan yang punya foreign key ini si karyawan keluarga gitu ya. Jadi kita buat public function di sini karyawan. Oke. Di sini kita langsung return ya. Return this. Jadi kalau sebelumnya has many, di sini berarti kita belongs to kayak gini, belongs to ke kelas apa? App models ke karyawan gitu ya. Oke. Nah, di sini apa yang mau jadi patokan kita untuk relasi? Kan kita relasinya berdasarkan si karyawan ID ya. Jadi kita tulis di sini karyawan ID. Oke, sip, dah cukup kayak gini. Jadi teman-teman perhatiin ya, ini bedanya di sini ya, belongs to. Sebelumnya kita pakai has many, kalau kita mau inverse atau kebalikannya kita pakainya belongs to. Nah, sini udah kita bisa tes nih harusnya. Coba kita buat misalkan di sini variabel namanya karyawan ya. Ini gua lebih lebarin. Karyawan sama dengan ini kita instansiasi model kita app models karyawan keluarga. Guys, kita jalanin PHP Artisan Tinkernya dulu ya. Sorry, PHP Artisan Tinker. Nah, sip. Oke, karyawan. Define variable keluarga karyawan. Oh, salah ini kita. Keluarga semoga new app modus karyawan keluarga. Sip. Kemudian kita akan cari nih, misalkan keluarga, kita find ya. Nah, kalau sebelumnya kan kita cobanya pakai find ya, karena itu kalau kita coba pakai find ya, guys, find di sini ini akan error ya, find 1. Nah, karena di sini karyawan ID nggak ada primary, nggak ada ini namanya karyawan ID.id sama dengan 1. Jadi dia ngesetnya ini kalau find ini asumsinya primary key kita adalah ID gitu ya. Sedangkan kan kita nggak punya primary key di sini ya. Kita cuma punya foreign key namanya karyawan ID. Nah, di sini kita bisa pakai where ya. Where gitu kan. Sini karyawan ID yang ID-nya 1. Gitu ya. Coba kita enter gini. Harusnya belum bisa. Ini kita jangan lupa tambahin first. Jadi kita mau tampilin satu data yang punya karyawan ID-nya adalah ini ya, atau jangan gini ya, apa namanya, nama ayah.
nama ayah. Kita mau nampilin data karyawan yang nama ayahnya adalah nama ayah gitu ya. Misalkan jangan nama ayah deh ya, misalkan nama ayahnya kita update ke karyawan keluarga, kita set nama sama dengan misalkan Budi ya, where nama sama dengan nama ayah. Oke, sip. Nah, jadi kita mau nampilin karyawan yang punya nama ayahnya itu Budi. Siapa sih karyawannya gitu ya. Misalnya kan bisa aja kemungkinan gitu kan, kita mau tahu nih Budi ini anaknya siapa sih atau bapaknya siapa gitu misalnya. Berarti di sini nama ya, nama bener ya, nama tadi namanya Budi ya, Budi. Coba kita enter dulu. Nah, dapat ya datanya. Jadi kita udah dapat, kita query si karyawan keluarga yang namanya Budi. Dapat nih kan, Budi, hubungannya nih ayah. Nah, dia mau punya anak nih siapa nih, kita bisa dapat datanya kan dari keluarga ya. Oke, jadi karena udah kita relasikan dengan belongs to nih, jadi kita bisa akses nih dengan yang namanya karyawan. First kita dapetin data ini, kemudian kita dapetin data si karyawannya. Karyawan ini jadi adalah fungsi ini ya, metode ini ya, karyawan. Kita enter, app models karyawan. Ini kurang R ya teman-teman ya, simpen. Kayaknya nggak langsung bisa nih. Nah, karyawan ini kita quit dulu nih harusnya nih. Kita clear dulu ya. Kita jalanin lagi PHP Artisan Tinker. Jadi kalau ada error kita telusurin aja pesan errornya apa. Tadi kan kelihatannya warningnya apa. Kita nggak punya model tadi karyawan karena kurang R ya. Sekarang kita buat lagi keluarga sama dengan new app, ini A nya besar ya, app models karyawan keluarga. Oke, kemudian di sini keluarga kita akan cari nama yang namanya adalah Budi tadi ya, Budi. Kita dapetin dulu datanya yang first gitu ya, kemudian kita dapetin, kita coba gini dulu ya, dapat datanya. Kemudian karyawan, coba kita perhatiin lagi ya, karyawan models karyawan, harusnya oke nih, karyawan. Nah, dapat ya. Nah, jadi kita sudah bisa dapat siapa nih nama anaknya dari si Budi ini gitu ya, dengan kita merelasikan gitu ya. Kalau bilang ini istilahnya inverse ya kalau di Laravel. Oke. Nah, kemudian ini untuk query-nya, kalau teman-teman ada cara lebih singkatnya lagi nih. Jadi kita nggak perlu first di sini. Jadi kita pakai di Laravel ada yang namanya first where gitu ya. Jadi cukup kayak gini aja. Nah, sama ya, dapat ya. Jadi kalau sebelumnya kita pertama nyoba itu pakai find ya. Kalau pakai find itu khusus yang kalau primary key-nya itu ID. Ya sebenarnya kita bisa tentuin ya di modelnya. Kita set primary key-nya itu apa gitu ya. Di protect-nya kita set. Oke. Jadi ini kita udah berhasil ya dengan kita relasi one to many dengan inverse-nya. Nah, kemudian
sekarang kita untuk yang jabatan ya, si karyawan. Nah, ini kan juga dia pakai inverse-nya ya sebelumnya ya. Nah, sekarang kita akan pakai yang enggak inverse-nya nih. Jadi kayak gini kasusnya. Ini ya yang relasi one to one-nya ya. Ini kan kita pakai belongs to juga nih, inverse-nya ya yang sebelumnya. Oke. Jadi contohnya gini. Jadi si karyawan itu, ini kan kita kalau kita lihat datanya kita nggak punya alamat ya. Nah, ini kita bisa simpan alamat itu di tabel terpisah dengan kita relasikan dengan si karyawan ini. Oke, gitu ya. Jadi contohnya kayak misalkan tabel user. Kayak di sini kan si user itu belum ada nomor telepon, alamat segala macam, yaitu kita bisa pakai relasi one to many yang bukan inverse-nya ya, has one gitu ya, kita bisa pakai. Balik lagi, kita main di data karyawan aja. Kita buat table lagi di sini namanya karyawan. Misalkan kita menyimpan alamat ya. Ini kita buat belajar aja. Atau karyawan details aja ya, jadi macam-macam nanti, bukan alamat doang, details. Oke. Misalkan di sini kita simpan sih untuk relasinya karyawan ID. Di sini tipe datanya integer ya. Kemudian, nah di sini kita simpan alamat, misalkan di sini nomor HP. Oke. Contohnya gini aja dulu ya, create add sama update add. Oke, sini alamat kita pakai varchar atau enggak karakter aja deh ya, karakter 255. Lengnya nomor HP kita setnya jadi karakter juga. Di sini 12 ya, atau ada yang 13 ya nomor handphonenya. Create add, ini timestamp, ini juga timestamp. Nah, sip. Jangan lupa ini kita bikin defaultnya ya, current timestamp. Oke, kita simpan. Ini untuk mempercepat, gua langsung masukin aja deh ya untuk datanya. Misalkan alamatnya Jalan Haji Naim gitu misalkan. Oke, nomor HP-nya 0080964 kali gitu ya. Sebenarnya nggak ada juga nomor kayak gini. 123 gitu misalkan ya. Oke, go. Nah, jadi kita udah relasikan ya secara struktur. Sebenarnya kita bisa benar-benar kita relasiin di sini. Kita buat aja nih si karyawan ID ke karyawan. Kok warung selfie apa payroll. Sini ke karyawan, kolomnya ID. Sip. Jadi kalau kita browse di sini jadi ada linknya nih ya. Kita klik, nampil deh data karyawannya. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa pakai relasi yang namanya, ini kita clear dulu ya. Kita quit. Oke, kita clear biar bersih. Di sini kita ke bikin function lagi, method ya, public function. Kita kasih nama, tadi namanya karyawan,
details. Oke, kita belum punya kelasnya tapi ini ya. Oke, nggak apa-apa. Belum punya kelas, belum punya model ya. Return this. Nah ini tapi has one, pakainya has one. Sini kita nanti akan buat model namanya app models karyawan nih, jangan salah lagi nih, perhatiin karyawan details. Oke, berdasarkan karyawan ID titik koma. Oke, ini harusnya udah oke. Has one, kita sekarang tinggal bikin dulu modelnya nih. PHP artisan make model. Di sini kita buat models, kemudian karyawan details. Oke, sip. Kita buka modelnya karyawan salah nih ya, kita harusnya jangan pakai backslash nih. Oke, ini kita hapus aja dulu. Jadi di sini jangan pakai backslash, kita pakainya slash ya. Oke, nah udah ya, benar ya, karyawan keluarga, karyawan details. Oke, sini kita protect string table, kita tentuin nih nama table kita sama dengan karyawan details. Oke, sip, kita udah punya modelnya. Kemudian di sini model karyawan udah kita relasiin dengan karyawan details. Tabelnya tadi namanya karyawan details. Kita back dulu, karyawan details, benar. Oke, sip, harusnya udah bisa nih. Jadi kita jalin lagi PHP artisan tinker. Kemudian kita buat di sini karyawan sama dengan new app models karyawan. Ini kita bisa find ya, jadi kita bisa pakai nih, pakainya find aja nih, karyawan is find, ini kan satu ya ID-nya. Kemudian tinggal karyawan details. Nah, langsung dapet. Coba kita satu-satu ya. Di sini kita find dulu. Kita dapat karyawan Abdul ini, kita mau tahu nih dia alamatnya di mana sih. Nah, jadi nanti kita langsung akses kayak gini teman-teman ya. Nah, sip, sudah berhasil, aman ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya untuk relasi. Jadi kita bisa balik-balik tuh relasi, kita mau panggil dari detailsnya atau yang sebagai foreign key, atau kita mau ambil yang sebagai si master table-nya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah mau nyempetin waktu untuk nonton, udah mau belajar bareng. Gua pamit diri, kita ketemu lagi di video selanjutnya.